Kembali di seputar IDUC, yang pemirsa kasus tewasnya bocah 12 tahun yang dianiaya di atas kapal KM Dharma Kencana 7 pada 24 Juni lalu menemukan fakta baru. Selain melibatkan pejabat Lapas Kendal, Jawa Tengah sebagai otak dari aksi penganiayaan, kematian bocah tersebut juga turut menyeret 2 personil TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral 1. Senin malam, rekonstruksi atas kasus tewasnya seorang bocah berusia 12 tahun digelar tertutup. Rekonstruksi dilakukan polisi militer Angkatan Laut dari Lantamal 6 Makassar di atas kapal motor Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Rekonstruksi dihadiri kedua orang tua korban dan kuasa hukum. Dari rekonstruksi ditemukan fakta baru. Selain melibatkan pejabat Lapas Kendal Jawa Tengah sebagai otak aksi penganiayaan usai mengaku telepon selularnya dicuri oleh korban. Tewasnya korban juga turut menyeret 2 personil TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral 1 yang berdinas di Lantamal, Surabaya. Rekonstruksi digelar selama 2 jam dengan 23 adegan diperagakan. Terseretnya 2 personil TNI AL setelah ibu korban diperiksa POM AL Lantamal 6 Makassar. Kedua personel TNI AL juga telah ditahan di Pomal AL untuk selanjutnya menjalani sidang di Mahkamah Militer. Kendati demikian, keterangan terkait keterlibatan personil TNI AL tersebut diserahkan ke Dispen Angkatan Laut. Berdasarkan rekonstruksi ulang adegan, dia tersangka. Mohon maaf, dia terbukti melakukan. Siapa dia nih penganunya? Ya, perannya. Ini si Oknum. Dia memprovokasi. Sementara itu, Polres Pelabuhan Makassar yang menangani kasus tersebut masih belum menjadwalkan rekonstruksi. Padahal polisi telah menetapkan 6 orang tersangka, namun belum bisa menghadirkan para tersangka dengan alasan masih dalam proses penyidikan, termasuk menunggu hasil autopsi korban. Semua punya peran masing-masing, ada yang ikut memukul, ada juga yang membiarkan. Jadi semua yang punya peran masing-masing. Sebelumnya 24 Juni lalu, korban DP bocah 12 tahun bersama 3 adik dan kedua orang tuanya berangkat menuju Manado, Sulawesi Utara, menumpang KM Dharma Kencana 7. Di tengah perjalanan, korban ditahan pihak otoritas kapal karena dituduh mencuri telepon seluler milik Kalapas kelas 2B Kendal, Jawa Tengah, yang juga menjadi penumpang kapal. Korban dianiaya hingga tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.